Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Al-Mustofa, kelas 10 RPL 1 akan persentase merakit komputer. Yang ke-1, pasang jumper mainboard. Bacalah terlebih dahulu buku manual mainboard agar Anda tahu di mana jumper akan diletakkan. Jumper merupakan komponen kecil yang diletakkan pada mainboard sebagai pengatur CPU dan tegangan yang masuk ke dalam mainboard. Pengaturan jumper yang salah bisa berakibat rusaknya prosesor. Jadi berhati-hatilah saat memasang jumper ini dengan memastikan Anda memasang dengan benar. Yang kedua, pasang prosesor. Pemasangan prosesor pada mainboard akan lebih mudah untuk dilakukan apabila mainboard belum terpasang pada casing. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat memasang prosesor yaitu menentukan terlebih dahulu posisi satu pin. Biasanya terdapat pada prosesor pada setiap ujungnya. Masukkan prosesor tersebut sesuai dengan arah pin. Angkat tuas pengunci dalam posisi tegak dan terbuka, kemudian pasang prosesor pada soket prosesor yang ada pada mainboard. Setelah prosesor terpasang pada mainboard, maka kembalikan tuas pengunci ke arah bawah untuk menutup prosesor. Yang ketiga, pasang heatsink. Prosesor memiliki suhu yang panas pada saat komputer dalam kondisi menyala. Oleh karenanya diperlukan kipas untuk mengurangi hawa panasnya. Heatsink adalah kipas yang dipasang tepat di atas prosesor. Untuk memasangnya cukup mudah, hanya tinggal memasukkan kaki-kakinya saja ke dalam mainboard dan dikencangkan. Heatsink dibekali sebuah konektor yang disambungkan pada mainboard sebagai dayanya. Keempat, pasang memori. Umumnya memori yang digunakan pada saat ini adalah berjenis RAM. Nah, pastikan terlebih dahulu jika soket memori pada mainboard Anda adalah tipe soket dengan jenis ini agar sesuai. Cara pasang memori cukup mudah, yaitu dengan menyesuaikan cekungan yang ada pada memori dengan slot pada mainboard. Yang kelima, pasang mainboard pada casing. Langkah selanjutnya adalah memasang mainboard pada casing. Cara memasang mainboard pada casing adalah dengan cara menentukan dudukan mainboard pada casing. Jika dudukan telah dipasang, maka Anda memerlukan beberapa perkakas seperti obeng untuk mengencangkannya skrupnya. Atur letak posisi 1:0 dengan benar. Hati-hati dan pelan-pelan saat memasangnya supaya mainboard tidak rusak atau patah. Keenam, pasang VGA card. Setelah mainboard terpasang pada casing, langkah selanjutnya adalah memasang VGA card. Cara pasang VGA card pada dasarnya hampir sama dengan cara memasang memori, yaitu dengan menyesuaikan cekungan slot yang ada pada mainboard. Penempatan VGA card pada mainboard bisa Anda lihat pada gambar. Yang ketujuh, pasang power supply. Langkah selanjutnya adalah memasang power supply atau cara catu daya. Power supply terletak di bagian pojok atas di bagian belakang casing. Cara memasangnya cukup mudah, yaitu dengan menempatkan pada tempat power supply yang sudah disediakan, kemudian mengencangkan baut-bautnya dengan obeng. Jangan sampai goyang dan pastikan tidak dengan posisi terbalik. Yang kedelapan, pasang kabel-kabel motherboard. Sabukkan semua kabel yang tersedia pada power supply ke mainboard untuk memberikan daya. Atur semua sesuai gambar. Kesembilan, pasang ODD seperti DVD dan HDD.
Setelah kabel-kabel power supply terpasang pada mainboard, langkah selanjutnya adalah memasang hard drive pada casing. Sesuaikan masing-masing hard drive sesuai dengan ruangnya drive pada casing. Biasanya untuk DVD diletakkan pada casing bagian paling atas depan, sedangkan HDD terdapat base terdiri buka penutup base drive pada casing dan kemudian pasang dan kencangkan baut-bautnya. Jika hard drive telah terpasang sempurna, kemudian colokkan kabel dari power supply ke masing-masing hard drive. 10. Finishing atau penyelesaian. Nah, setelah semua kabel dan konektor telah tersambung, begitu pula dengan mainboard pada casing. Kini saatnya melakukan finishing dengan mengecek seluruh fungsi dari komponen-komponen yang telah dirakit menjadi sebuah komputer PC. Langkah-langkah pengecekan yang dapat Anda lakukan adalah sebagai berikut. A. Pasang penutup casing dengan sempurna menggunakan perangkas obeng. B. Pasang kabel port VGA ke monitor dan colokkan kabel power monitor. C. Colokkan kabel power CPU ke soket atau saklar listrik dan nyalakan. Tes PC. Yang ke-11, tes PC. Saat monitor dan PC dinyalakan, jika tak ada masalah, maka selanjutnya PC akan masuk pada mode pause dan Anda tinggal melakukan pengaturan setting BIOS. Permasalahannya yang sering terjadi adalah kesalahan pemasangan kabel, pemasangan komponen yang tidak pas dan lain sebagainya. Biasanya kesalahan tersebut akan langsung terdeteksi dan PC akan mengeluarkan tanda-tanda berupa bunyi beep dengan nada yang teratur. Periksa kembali pemasangan kabel dan cek posisi komponen-komponennya. Jika unit sudah berjalan dengan normal, selanjutnya adalah setting BIOS dan install operating system. Jangan lupa juga untuk menyiapkan CD instalisasi aplikasi dan drive dari komponen-komponen tersebut. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.